Berokan itu adalah satu kesenian tradisional masyarakat Indramayu yang digunakan untuk menolak bala. Itu sejarahnya sudah sangat tua, karena saya sejak zaman kapannya sih saya nggak hafal ya, tapi yang jelas dari sejak saya kecil itu sudah ada. Berokan ya salah satu kesenian tradisional masyarakat Indramayu yang tumbuh dan berkembang sudah sejak lama, dan ini adalah merupakan kombinasi antara seni rupa, seni pertunjukan, juga ada ritus di dalamnya. Dan dipercaya bisa melakukan menangkap energi gaib di rumah seseorang. Jadi kalau rumah orang itu apes-apesan, atau di rumah tersebut banyak kesialan-kesialan yang nggak tampak, atau juga rumah tersebut mempunyai usaha yang hancur-hancuran, sudah berdiri hancur lagi, atau dalam rumah ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, biasanya berokan ini dengan aksinya, dengan keilmuannya, dengan gayanya, dia akan datang ke rumah tersebut, akan masuk dan mencari tahu penyebabnya apa. Dan biasanya dia akan melakukan satu proses pencarian. Dia akan cari di rumah tersebut ada apa. Kalau ternyata ada gangguan gaib, ada gangguan mistik, dia akan tangkap, dia akan ambil lewat mulutnya. Biasanya berokan ini datang ke rumah-rumah tersebut, ke rumah-rumah orang, masuk, langsung tanpa diberi komando, langsung nerobos ke kamar-kamar, langsung periksa ke dapur, langsung segala macam. Walaupun ibaratnya banyak makanan di dapur, ya dia tidak makan, langsung ke ruang tengah. Karena di ruang tengah makanannya lebih enak. Masuk ke ruang tengah, masuk ke kamar, kemudian dia memeriksa segala macam di tempat-tempat itu yang dianggap mempunyai energi negatif, yang dianggap ada santetnya, dia akan masuk, dia akan tangkap dan dia keluarkan, dibawa keluar. Jadi selain bisa menghilangkan energi negatif, membuang santet, berokan juga bisa mengobati orang-orang yang sedang mengalami musibah. Orangnya ya, tadi kan bendanya, tokonya, tempat usahanya. Sekarang orangnya lagi sakit, lagi panas-panas, lagi stres, insya Allah bisa sembuh. Ada yang lagi ngelamun-ngelamun, dihadirkan berokan, wah kaget, langsung sehat. Jadi banyak hal yang membuat kita tuh zaman dulu tuh kalau ngeliat berokan tuh, sebagian anak kecil kan selalu takut. Tapi orang-orang dewasa kalau ada berokan itu merasa senang, karena dianggapnya berokan hadir sebagai sang dewa penolong. Jadi begitu dia hadir, dan membayarnya dulu kalau tidak salah tuh hanya menggunakan bantal. Dibayar pakai bantal, nah setelah itu dia akan pergi lagi. Jadi dia akan datang di rumah orang, dia akan dengan musiknya, dengan gitar khusus ya, kemudian dengan kendang khusus, dengan sempritan di mulutnya, seperti itu. Banyak anak kecil yang kalau melihat ini udah lari tunggang langgang, jungkir balik, ketakutan luar biasa, menangis, bahkan menangis terseduh-seduh. Tapi kalau orang dewasa begitu melihat ini akan merasa senang, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh sang berokan dan bisa melakukan banyak hal-hal positif untuk rumahnya, untuk keluarganya, dan untuk dia sendiri. Ya, jadi berokan itu zaman dulu dan zaman sekarang memang kelihatannya sudah mulai ada alih fungsi. Kalau zaman dulu memang secara spiritual itu luar biasa. Kalau sekarang mungkin lebih pada mempertahankan seni dan budaya saja, tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu memang begitu luasnya kemampuan dan fungsi dan manfaat berokan untuk kehidupan manusia secara umum. Makanya banyak sekali berokan ini, berokannya saja disimpannya itu bukan di rumah, bukan tempat yang rapi, tapi ditaruh di makam keramat. Ada yang taruh di pohon-pohon tertentu yang dianggap wingit, sehingga sang berokan akan mempunyai kemampuan lindungi, keahlian lebih dibanding orang pada umumnya, dibanding orang pada kala masa itu. Dan biasanya berokan itu kalau yang ditaruh di dalam makam-makam keramat punya kemampuan lain selain tampil berjoget, dia juga bisa secara kuat, bisa juga untuk menghadirkan kekuatan
memberikan energi positif dan menghilangkan hal yang bersifat negatif dari tempat tersebut. Apa kena suaranya ngapa long? Suaranya kiri. Bapak tua aku beli bisa ngomong kiri orang. Iya, betul. Iya, iya. Saya mau